Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas desain lagi, yaitu desain sistem rangka hidroponik NFT. Di mana pada desain kali ini saya akan menggunakan konsep bentuk segitiga ya. Di mana pada konsep segitiga ini pipa akan dibuat bertingkat karena ini sangat cocok sekali digunakan untuk lahan yang sempit. Sebelum kawan-kawan melakukan perancangan atau perakitan, alangkah baiknya kawan-kawan harus memahami konsep sistem hidroponiknya. Jadi nantinya kawan-kawan bisa mengetahui ya, seperti biasa bentuknya seperti apa, kemudian materialnya butuh berapa banyak, sehingga dapat meminimalisir biaya perancangan. Nah, langsung saja pada desain kali ini saya menggunakan baja ringan kanal C, kemudian juga menggunakan pipa 2,5 in. Tapi ini hanyalah ilustrasi saja, terserah dari kawan-kawan nantinya mau menggunakan apa silahkan. Kalau mau dari kayu juga bisa, kemudian untuk pipanya terserah mau 2 in juga bisa. Tapi di sini saya mengilustrasikan bentukan saja, dimana pada konsep kali ini konsep yang dibuat yaitu adalah dengan bentuk segitiga. Langsung saja untuk pembahasan desain. Nah, untuk lebar desain ini pada bagian bawah ya, dapat kawan-kawan lihat sendiri. Pada bagian bawah ini lebarnya adalah 115 cm. Itu untuk lebar ya, lebar bawah. Kemudian untuk tinggi ya, untuk tinggi kakinya ini itu adalah 30 cm. Kemudian untuk tinggi kaki ke rangka paling atas itu sekitar 115 cm. Kemudian untuk rangka yang digunakan yaitu ada 3 buah ya, 3 buah segitiga, 1, 2, dan 3. Untuk rangka ini sudah cukup nantinya agar bisa menahan beban pada tanaman dan juga pipa. Kemudian pipanya tadi ya, pipanya ukuran 2,5 in. Jadi terserah kawan-kawan, kalau memakai 2 in bisa, tapi saya sarankan 2 sampai 2,5 in cukup, gak usah terlalu besar. Kemudian untuk panjangnya seperti biasa, untuk panjang pipa ini menggunakan pipa utuh satu ya, satu buah, yaitu panjang 4 meter seperti ini, full panjang. Kemudian untuk rangkanya itu jaraknya teman-teman jangan buat ya, nanti untuk 3 rangka ini teman-teman jangan buat dengan ukuran per 2 meter. Karena apa? Karena nantinya kalau kawan-kawan buat per 2 meter, nanti dia akan mentok di ujung seperti ini ya. Jadi nantinya untuk sambungan L nya itu akan sedikit terhalang. Jadi saya sarankan untuk jarak rangka yang ideal yang saya buat ini adalah 190 cm. Itu sedang ya, 190 meter itu adalah jarak per rangka. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kawan-kawan nantinya jangan buat per 2 meter, jadi cukup 190 saja. Jadi nantinya pada setiap bagian ujungnya nanti itu akan ada sisa untuk sambungan L nya.
rangka sudah, pipa sudah, kemudian atap. Nah, untuk atap ini sendiri bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Bentuk kalau istilah rumah itu plana. Jadi ini simple, dibuat simple. Pada bagian tengah rangka kita buat gelagar untuk menahan tiang beban pada atap nantinya. Kemudian untuk atap ini sendiri dibuat pada tinggi rangka, atas rangka itu sekitar 70 cm ya. Kemudian untuk tritisan panjang kuda-kuda rangka ini adalah sekitar 90 cm, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk ringnya juga ada 3 buah. Jadi kawan-kawan cukup menggunakan ring baja ringan yang biasa, dipasang pada 3 titik ya. Sini 1, kemudian tengah 1, pada sisi kanan 1. Kurang lebih seperti itu saja. Nah, kemudian pada pipa cukup datar saja, karena air akan mengalir sendirinya pada titik terendah seperti ini ya. Untuk menahan pipa, kawan-kawan juga bisa menggunakan baja ringan, dipotong kemudian dikasih sekrup, kurang lebih seperti ini ya. Kecil saja ini sekiranya untuk menahan pipa saja. Kemudian untuk jarak lubang tanam seperti biasa saya menggunakan 20 cm. Itu adalah jarak standar. Nah, ini ya. Kemudian untuk sistem pengairan dari depan juga. Di sini saya menggunakan drum. Terserah dari kawan-kawan, tapi ilustrasi saya ini menggunakan drum. Nah, seperti biasa di sini adalah tempat bak air nutrisi. Jadi akan saya jelaskan lagi. Pada bagian tengah ini adalah pipa untuk menaikkan air ya. Di bawahnya dikasih pompa, kemudian nanti airnya dialirkan ke atas. Jangan lupa kawan-kawan kasih keran ya, karena keran ini nantinya untuk mengatur debit kecepatan air. Kemudian pada sisi kiri kanan ini adalah pipa pembuangan. Jadi nantinya ada 2 buah. Ada 2 buah pengairan pipa. Kemudian pada saat air dipompa naik ke atas, ini ya, kurang lebih. Nah, di atas saya juga menggunakan keran saja ya, keran. Karena ini adalah menurut saya cukup sederhana. Saya tidak menggunakan selang PE karena bagi saya itu agak berantakan. Dan juga nantinya kadang-kadang desain punya orang lain itu menggunakan selang PE. Jadi pada setiap pipa, kalau orang menggunakan selang PE, biasanya itu satu pipa itu satu selang PE. Masuk, kemudian masuk lagi, dan saya lihat itu agak berantakan. Dan juga kemudian maintenance-nya juga lambat, karena kadang-kadang pada selang PE itu biasanya kekurangannya yaitu tersumbat oleh lumut-lumut. Jadi untuk maintenance selang PE, kawan-kawan harus melepas satu persatu, kemudian dibersihkan, entah itu ditiup dan sebagainya. Nah, jadi saya sarankan di sini saya hanya menggunakan pipa saja dan juga keran. Pada ilustrasi ini saya menggunakan pipa 3/4 in atau mau setengah in juga bisa. Nah, ini ya, pompa, air dipompa naik ke atas,
Kemudian untuk mengatur debit air atas lagi saya gunakan 2 keran ya, supaya airnya lebih stabil. Ketika air jatuh kemudian masuk ke dalam pipa, kemudian dia akan mengalir. Pada ujung setiap pipa kita kasih pipa L ya. Nah, pipa L seperti ini. Pipa L memang khusus untuk pipa 2,5 in. Kemudian dikasih sedikit potongan pipa, dilanjutkan lagi pipa L, kemudian seterusnya seperti itu sampai bawah. Air masuk, turun, kemudian turun terus, kemudian sampai bawah. Ketika sampai bawah cukup dikasih hidop ya, penutup pipa 2,5 in. Kemudian seperti biasa kawan-kawan lubangin seukuran pipa 3/4 supaya nantinya untuk memasukkan pembuangan air ke bak nutrisi seperti ini kurang lebih. Nah, menurut saya pribadi untuk konsep segitiga ini memang cukup lumayan bagus karena menghemat lahan. Karena apa? Karena dengan konsep segitiga ini kawan-kawan bisa menghasilkan banyak pipa dan juga banyak lubang. Contoh seperti desain saya ini, dengan ukuran seperti ini ya. Dengan ukuran seperti ini saya dapat menghasilkan 6 pipa untuk di sebelah saja. Nah, dalam satu pipa ini menghasilkan 20 lubang. Nah, jadi untuk sebelah sini saja itu menghasilkan 120 lubang. Kemudian ditambah lagi pada sisi kanannya 120, jadi total yang dihasilkan yaitu kurang lebih 240 lubang ya. Ya, jadi konsepnya seperti ini saja. Kemudian pada bagian atap terserah kawan-kawan, pada bagian atap ini bisa menggunakan plastik UV juga bisa, atau atap gelombang yang transparan ya, itu juga bisa. Nah, seperti ini. Tapi menurut saya pribadi pada konsep ini ada sedikit kekurangan ya, dikarenakan karena ini konsepnya bertingkat ke atas, jadi pada bagian tanaman sebelah itu akan kurang terkena sinar mataharinya, tapi dia tetap akan tumbuh dengan baik. Itu saja kekurangannya. Pada bagian sisi terserah dengan kawan, nantinya akan sedikit kurang terkena sinar matahari karena tertutupi oleh bagian sebelahnya ya. Nah, mungkin penjelasan saya cukup sekian. Inilah konsep desain dari saya dengan bentukan konsep segitiga, dimana pada konsep ini kawan-kawan bisa menghemat lahan dengan bentukan pipa bertingkat ke atas, jadi bisa menghasilkan lubang yang lebih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kawan-kawan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.